dari Jokowi JK, Anda itu mengintervensi ketika datang ke kepolisian supaya ditahan di luar. Itu tidak kan abuse of power. Baik, terima kasih Pak Karni. Saya tadi tidak mendengar komentar dari Pak Henry Yosodiningrat. Enggak usah nanti. Tapi pada dasarnya ini adalah satu high profile case ya, yang sudah menjadi perhatian dari masyarakat. Dan saya kira karena ini sudah diulang-ulang juga di sejumlah televisi dan menjadi high profile case, apalagi kemudian ini ada satu konteks yang saya juga ikut terlibat di dalam konteks itu, yaitu apa? Konteks Pilpres. Di dalam konteks Pilpres itu ada dua kandidat, Prabowo dan Jokowi, gitu ya. Dan di situ tentu saja ada kerumunan juga, efek kerumunan ya. Kalau kita lihat dan sedikit flashback ya, itu banyak sekali ketika itu penghinaan, kemudian juga bullying terhadap kedua kandidat dari masing-masing pendukung. Dan saya kira ini adalah kemudian salah satu yang muncul ke permukaan adalah kasus yang Muhammad Arsad terkena ini, yang karena diangkat oleh televisi. Saya kira sebagai wakil rakyat saya ikut terpanggil, apalagi ini ada satu konteks di mana saya juga waktu itu menjadi tim dari yang mendukung Pak Prabowo Hatta. Ada apa? Kenapa orang yang dianggap menghina Pak Jokowi kemudian ditangkap dengan pasal yang begitu luar biasa berlapis dan dilaporkan oleh saudara Henry Yosodiningrat yang merupakan anggota dari partai yang membela Wong Cilik. Nah ini Wong Cilik kok bisa diperlakukan seperti ini, gitu ya. Jadi saya tergerak untuk melihat ini. Jangan sampai justru ini dipolitisasi. Karena menghina saudara Jokowi, kemudian dikriminalisasi. Kenapa yang membela Prabowo dan yang melakukan bullying terhadap Prabowo tidak diusut? Saya melaporkan ke polisi kurang lebih ada sekitar 5-6 kasus. Ya, 5-6 kasus yang saya laporkan sendiri. Ya, menyangkut termasuk masalah yang melakukan pencemaran terhadap saya di Semarang, katanya saya bagi-bagi uang, tapi diproses ternyata oleh pihak kepolisian. Ada beberapa kasus lain penghinaan yang dilakukan oleh saudara Alan Nairn kepada saudara Prabowo Subianto, begitu juga dengan Profesor Hermawan Sulistyo yang mengatakan Prabowo menggubuk SBY sampai bonyok-bonyok dan sebagainya itu sampai sekarang juga belum diproses, ya. Jadi ini adalah satu kasus yang ada konteks tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari politik. Kalau masalah hukumnya, jadi saya datang ke situ, saya bicara dengan kawan-kawan di Komisi 3, ada baiknya ini diangkat, tapi ketika itu Komisi 3 baru terbentuk, jadi saya bilang kepada Ketua Komisi 3 yang baru terpilih, mereka baru mau melakukan rapat tuh hari-hari ini sebetulnya, tetapi ini kasusnya berjalan lebih cepat. Jadi saya datang ke sana sebetulnya ingin memastikan apa sih sesungguhnya yang terjadi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap hukum. Dan kemudian hukum menjadi alat politik. Karena yang bersangkutan sekarang menjadi penguasa. Ya. Jadi jangan sampai itu terjadi dan kita ingin memastikan itu. Oleh karena itu kemudian saya datang ke rumah Ibu Mursida. Saya kira itu juga sangat mendadak, impromptu ya, malam. Saya pikir kita datangi saja gitu ya. Dan saya kira kalau wakil rakyat datang kepada rakyat, itu tidak ada masalah, itu bukan abuse of power. Kalau ada masalah kasus-kasus seperti ini dan kita melakukan pembelaan, bahkan menunjang apa yang telah dilakukan oleh tim pengacara, yang saya juga baru kenal di sana, saya kira itu bagus-bagus saja. Ya. Apalagi ini untuk membela kepentingan orang yang saya juga tidak kenal sama sekali, gitu ya. Tetapi ini sudah menjadi high profile case. Kita ingin memastikan di sini tidak terjadi kriminalisasi terhadap Wong Cilik. Kita ingin memastikan tidak adanya hukum tidak menjadi alat politik dari penguasa, dan yang saya lakukan bukan intervensi. Saya nyatakan di situ tidak intervensi, dan kemudian kita sama-sama kebetulan hari itu adalah hari untuk menjenguk. Ya. Bukan ada intervensi, bukan di rumah Ibu Mursida ini, tapi di Polri. Betul. Ada datang ke Polri. Ya, kita datang dari situ. Ada hari menjenguk, datang. Kebetulan Ibu Mursida mau ke sana, saya juga datang ke sana sekaligus mau menanyakan beberapa kasus saya. Ya, jadi saya datang ke sana apa yang terjadi, kemudian diterima di ruang kepolisian di Kabarreskrim, ketemu dengan saudara Arsad, baru pertama kali saya juga surprise, oh ternyata anaknya seperti anak kecil gitu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Kemudian saya lihat gambar-gambar dan sebagainya. Dan permintaan dari pengacara ketika itu saya kira juga masuk
dalam koridor hukum, yaitu penangguhan penahanan. Karena kasus-kasus seperti ini jumlahnya ribuan. Ya, sekali lagi ribuan dalam konteks pilpres. Kalau kita mau menegakkan hukum, ya harusnya sebanyak-banyak itu juga. Ya, tapi kalau yang lain nggak mengadu, ya nggak bisa diapa-apain. Ya, dalam hal ini saya mengadu. Ya, saya mengadukan kasus saya, ada 5-6 kasus. Saya mengadu. Saya langsung mengadukan dan saya sendiri yang langsung. Dan saya sudah di BAP. Ya, jadi saya langsung mengadukan, bukan saya tidak mengadukan. Tetapi tidak secepat ini. Ternyata saya baru dengar ini dari pengacara. Ini adalah permintaan dari mungkin Pak Jokowi sendiri melakukan dan sudah dilakukan oleh BAP, ternyata lebih cepat gitu. Mungkin bahkan itu yang mungkin bisa berpotensi sebagai bentuk intervensi terhadap hukum. Apa? Kalau itu benar. Apa? Kalau itu di BAP kemudian meminta kasus ini dipercepat dan kemudian mengundang juga gitu ya. Itu satu hal. Kemudian ya. Pertemuan dengan Pak Jokowi itu perlu diklarifikasi. Oh ya. Apa klarifikasinya? Iya, bahwa kemudian kehadiran kita di sana kan ada proses, Bang Karni. Bahwa ini prosesnya 2-3 hari atas pertimbangan Pak Jokowi. Pertama, sebenarnya kenapa kami datang ke Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Jokowi? Tentunya pertama karena kehadiran Bang Fadly John sendiri ke rumah ibu ini. Kami pikir kehadiran abang ini tidak kosong. Tentunya ada muatan di dalamnya. Kami takut gajah dan gajah berantem, semut yang diinjak-injak. Kasihan nih keluarga. Kalau kemudian ada pertarungan di atas, kemudian bisa diinjak-injak semutnya. Oleh karena itu, kami berpikir bagaimana kemudian keluarga ini bisa kita datangkan ke Jokowi, ada permintaan maaf. Lalu persoalan ini tertutup untuk hukum, tertutup untuk politik dan hukumlah yang harus berbicara di sini. Tidak lagi ada ranah politik. Baik. Karena kalau digeser Bang Karni, kita takut kemudian ada persoalan begini, hukum itu tidak lagi menjadi panglima di negara ini. Bahwa politik bisa mengintervensi hukumnya. Oleh karena itu kami yang ada di samping ibu ini adalah yang sedang membackupnya. Tim hukumnya adalah bagian legalnya Pak Irfan, saya non-leadnya. Saya yang kemudian menghitung antisipasi kalau kemudian ini dimainkan dari sisi politiknya dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Benar, saya klarifikasi juga. Kehadiran saya di sana juga disambut dengan baik oleh keluarga, tidak ada masalah ya. Dan tidak ada usaha untuk mempolitisasi ini. Untuk apa? Kita tidak ada gunanya. Kita mau membantu, pure mau membantu. Karena ini ada uang cilik yang sudah menjadi high profile case. Pak Fadly dan Tuhan lain tahu, kita nggak tahu kalau. Iya, tapi justru yang saya herankan adalah kenapa kalau ini tidak menjadi ranah politik, kenapa tiba-tiba harus Anda mengusahakan bertemu dengan presiden? Anda ini membela di pihak siapa? Bukan. Persoalan ini kan sudah mulai agak dipolitisir nih. Anda ini membela keluarga atau Anda sedang mempersiapkan satu pencitraan kepada presiden? Kemudian dari awal kita ada di sini. Jangan Anda di jangan sini. mempersiapkan pencitraan untuk presiden. Oh tidak. Tapi untuk apa? Tidak ada pencitraan. Kita datang kepada presiden saat itu sekaligus mau ngetes. Ini presiden benar nggak sesuai dengan janjinya? Anda yang minta atau diundang? Anda yang minta atau diundang? Bahwa kemudian ada prosesnya, Bang. Ya, Anda yang Kita minta atau diundang? untuk datang ke sana. Itu kita lobby 2-3 hari. Kita cari dengan segala upaya untuk itu. Jadi Anda yang minta? Keluarga yang meminta? Kita lobby 2-3 hari. Bahwa kemudian ada pertimbangan dari Bapak Presiden. Tadi pengacara mengatakan diundang oleh Presiden. Saya yang melakukan lobby itu. Karena itu urusan saya. Jadi ini diundang, bagian hukumnya. Atau Anda yang meminta, ini dua hal yang berbeda. Saya yang melakukan lobby-lobby itu. Itu kerjaan saya. Saya non-leadnya. Bahwa kemudian bicara hukum ini Irfan. Begitu. Oh, jadi Anda memang yang meminta. Betul. Kepada Presiden. Iya, kita minta supaya minta pengampunan oleh Presiden. Tidak. Bahwa kemudian keluarga ini datang karena merasa bersalah, datang kepada Pak Presiden, kemudian kita berharap dan sekaligus. Jadi tolong diklarifikasi, Anda diundang atau Anda mengundang? Bahwa kemudian setelah proses panjang lobbynya, kemudian kita diundang Pak Presiden. Beda kalau kemudian Pak Presiden yang ngundang kita. Anda bilang 2 hari. Presiden loh, bukan. Saya datang hari Jumat loh. Kalau Anda Pak Fadly John aja saya mau ketemu Bapak. Tidak ada hubungan berarti sama saya kan? Itu, berarti tidak ada hubungan saya. Saya datang hari Jumat, ini terjadi hari Sabtu. Anda lobby sebelumnya 2-3 hari sebelumnya. Iya. Tidak ada hubungan dengan saya dong. Loh, bahwa kemudian kehadiran Bapak sebelumnya itu membuat kami khawatir. 1 hari sebelumnya. Bahwa kemudian Anda ada opini Fadly. Jangan mencela-mencela. Ya. Saya datang hari Jumat. Ya. Presiden hari Sabtu. Anda bilang melobi bahwa presiden 2-3 hari sebelumnya. Bapak datang itu sudah bicara 1 hari sebelumnya di media soal mau datang ke rumah ibu ini. Betul tidak?
1 hari. Satu hari sebelumnya. Iya, bukan 1 hari, malamnya. Bahwa kemudian Bapak sudah persiapkan itu. Ya bukan, Anda Nah, ini. saya ini menghitung bukan dari sisi hukumnya, tapi dari sisi politiknya. Kami tidak mau keluarga ini jadi korban gajah dengan gajah berantem. Ini keluarga diinjak-injak gitu loh. Yang gajah siapa? Loh, kalau sekelas Bapak datang untuk persoalan remeh-temeh begini. Ini bagi saya bukan persoalan remeh. Ini persoalan wong cilik yang kapasitas Pak Fadli dikriminalisasi. John itu adalah wakil ketua DPR RI. Tidak ada masalah. Gitu loh. Wakil ketua anggota DPR, kalau ada rakyat yang Seharusnya membutuhkan Bapak dukungan, bicara kita bagaimana harus dengan bela, harus warga Saya kira- Tanah Karo di Sinabung sana. Dis- Begitu loh. Harusnya bicara Kita bela, bagaimana kita bela. warga di NTT yang kita bela. kekeringan. Kita bela semua itu. Ini Diskusi persoalan kita. remeh-temeh. Gitu. Ini tidak remeh-temeh, Bung. Ini Bahwa pasal kemudian berlapis ini dilakukan menjadi oleh besar, presiden. karena Anda ini kemudian membela dipolitisir. yang bersangkutan atau Kita membela rea- presiden? Membela yang bersangkutan. Kita ada di sisi